kita akan membahas 910 Gaze Ekiden versus 910 Futo. Kedua sepatu ini secara mendalam, pertanyaan hari ini adalah apabila saya mempunyai satu pilihan saja antara kedua sepatu ini, manakah sepatu yang akan saya pilih? Setelah kita bahas semuanya, baik kekurangan dan kelebihan dari kedua sepatu, akan saya jawab di akhir video ini. Sebelumnya saya ingin ngasih tahu terlebih dahulu bahwa 910 Gaze Ekiden ini saya beli dengan uang saya sendiri, tidak disponsori atau tidak dikirim oleh pihak siapapun. Sedangkan untuk 910 Futo ini saya dapatkan dikirim oleh pihak 910 untuk review, namun bukan untuk kepentingan sponsor. Jadi apapun yang saya sebutkan dalam video ini, baik positif maupun negatifnya dari kedua sepatu ini adalah murni pendapat pribadi saya. Kita bicarakan spesifikasi singkat terlebih dahulu. Untuk 910 Gaze Ekiden ini beratnya 280 gram. Untuk stuck height-nya di bagian heel ada 32 mm. Kemudian di bagian forefoot ada 26 mm yang menjadikan untuk offsetnya atau dropnya 6 mm. Sedangkan untuk 910 Futo stuck ini beratnya 280 gram. Dia stuck height-nya yang belakang untuk bagian heel ada 34 mm. Untuk yang di bagian depan 26 mm sama dengan Gaze Ekiden. Jadi yang beda hanya di bagian belakangnya aja. Di bagian belakangnya lebih tinggi sedikit 910 Futo dibandingkan dengan Gaze Ekiden, beda 2 mm. Sekarang kita bahas masalah harga. Untuk 910 Gaze Ekiden sendiri saya dapatkan sekitar 350 ribuan. Kalau retail price-nya kalau nggak salah 400 awal ya, 420 atau 430-an untuk retail price-nya. Tapi saya dapatkan dengan harga 350-an kalau nggak salah, atau 380 lah. Dan sedangkan untuk 910 Futo saya lihat di retail price sekitar 449, agak lebih mahal sedikit dibandingkan dengan Gaze Ekiden. Tapi kebanyakan juga kalau dilihat di marketplace online itu banyak banget yang menjual di sekitar 380-an. Jadi harganya sebenarnya secara sekilas hampir sama sih, di bawah 400 sudah bisa didapatkan untuk kedua sepatu ini. Kemudian kita bahas masalah uppernya. Jadi kita bahas 910 Gaze Ekiden terlebih dahulu. Untuk uppernya sendiri dia bahannya pakai hyperweb. Dia translucent, jadi transparan gitu. Single layer tipis. Dan dia strukturnya nggak terlalu kaku, jadi kayak bisa bergerak kemana-mana gitu. Jadi kalau misalnya nggak dipakai sepatu dia agak lemas ke bawah. Cuman kalau menurut saya di bagian uppernya yang berbahan hyperweb ini dia cenderung lebih kaku dari ekspektasi saya. Karena kan kalau misalnya dia translucent, transparan gitu, bayangan saya pertama kali dia sangat lembut banget dan menyesuaikan bentuk kaki kita dengan mudah. Tapi ternyata saya agak kesulitan merasakan fit daripada upper 910 Gaze Ekiden ini karena bahan hyperwebnya itu sedikit lebih kaku dibandingkan ekspektasi saya. Kemudian untuk lacesnya sendiri bisa dilihat. Untuk lacesnya dia simple. Cuman kalau menurut saya kualitas talinya masih perlu ditingkatkan. Jadi menurut saya masih kurang bagus untuk kualitas tali dari Gaze Ekiden ini. Dan dia belum dilengkapi oleh fitur runners knot. Biasanya ada lubang tambahan di sini. Menurut saya untuk para pelari penting banget. Sedangkan untuk 910 Futo, untuk di bagian uppernya dia menggunakan bahan Entenit namanya. Jadi kayak rajut, karena dia benang polyester yang caranya memang dirajut ya. Caranya dirajut, kemudian dijadikan upper, dan dia double layer. Maksudnya rajutnya ini di luar, bagian dalam ada lapisannya lagi di bagian dalam sini. Jadi dia double layer.
Kemudian untuk lasesnya, jadi lasesnya menurut saya better dibandingkan dengan 910 Gaze Ekiden. Dia talinya juga jauh lebih bagus, well done untuk 910. Kemudian dia juga sudah ada fitur runner's knot-nya. Ini saya buka aja. Nah, ini kan ada lubang tambahan di sini yang menjadikan dia bisa digunakan untuk fitur runner's knot. Nah, seperti ini. Ini penting banget kalau menurut saya sebuah sepatu lari harus ada runner's knot-nya. Kemudian kita balik lagi ke Gaze Ekiden. Untuk bagian uppernya ini kan single layer ya. Dia lebih tipis dibandingkan dengan Futo. Dia breathable. Walaupun nggak breathable banget ya, nggak adem banget. Cuman menurut saya better dibandingkan dengan Futo. Karena Futo sendiri dia bahannya agak tebel dan double layer, dalamnya ada lapisan lagi. Jadi untuk sirkulasi udaranya Futo menurut saya masih kurang bagus dibandingkan dengan GE. Masih lebih bagus GE untuk sirkulasi udaranya. Kalau insole-nya sendiri, dua sepatu ini pakai Hexacus sama, jadi tidak ada perbedaan yang signifikan. Kita langsung lanjut aja karena feel-nya juga hampir sama, dan itu adalah bagian terpenting menurut saya untuk kenyamanan dari kedua sepatu ini. Kita berpindah ke bagian midsole-nya. Kedua sepatu ini sebenarnya mempunyai bahan atau teknologi yang sama dari 910, yaitu EVA foam yang disebut Airflex Sole. Dia sama banget bahannya, dan untuk keempukannya sih sama, hampir sama ya, nggak ada perbedaan. Ini bisa dilihat, ini kayak gini, ini kayak gini. Menurut saya hampir sama ya untuk keempukan dari kedua sepatu ini untuk bagian midsole-nya. Tapi yang membedakan adalah bentuknya. Kalau dilihat kita dari Gaze Ekiden terlebih dahulu, bentuknya itu kayak kapal. Dia pakai Metarocker teknologi yang mana transisinya dia pada saat kita step ke tanah itu smooth. Jadi pada saat kita step ke tanah itu smooth banget. Nggak ada yang mengganjal. Jadi dia pada saat kita strike ke tanah, kemudian sampai ke toe off, pada saat tumit kita pada sampai ke bola kaki kita itu lepas ke tanah gitu, itu rasanya transisinya sangat smooth banget. Jadi tidak merasakan hentakan yang berlebihan pada saat kita strike ke tanah. Jadi merasa ya kayak gliding aja gitu. Jadi rasanya tuh glide aja. Toe off-nya itu rasanya smooth banget. Sangat berbeda dengan 910 Futo. Futo ini lebih tebel ya di bagian heel-nya itu dibandingkan dengan Gaze Ekiden. Tapi dia tidak menginput teknologi Metarocker yang mana dia transisinya nggak lebih smooth dibandingkan dengan Gaze Ekiden. Kemudian yang terakhir adalah bagian outsole. Untuk 910 Gaze Ekiden ini rubber tag outsole dia pakainya, yang bagian warna hitam ini keliling, yang tengah tapi exposed midsole atau midsole yang kelihatan, cuman dikasih pattern sedikit di sini. Dan untuk ketahanannya saya pikir sangat luar biasa ya untuk rubber tag outsole dari 910 ini. Salut sama 910 untuk ketahanannya sendiri. Kemudian untuk 910 Futo, dia bentuknya seperti ini untuk outsole-nya. Jadi placementnya cuma di depan sama di belakang. Untuk yang tengah ini exposed midsole, sama kayak 910 Gaze Ekiden yang tengah kan juga tadi ada yang midsole yang kelihatan, tapi ini dikasih pattern. Dan untuk outsole-nya sendiri, kalau 910 Gaze Ekiden dia smooth ya, lebih halus gitu ya, nggak banyak geriginya. Tapi kalau Futo dia banyak banget jadi bentuknya itu memang untuk mencengkram lebih baik ya. Jadi pada saat kita gunakan di aspal itu otomatis bagus gripnya. Pada saat kita gunakan di tanah atau gravel, biasanya kalau track lari kan ada yang gravel ya, yang batu-batu kecil itu yang warna orange atau coklat itu, ini cocok banget. Jadi nggak bakal slip. Beda dengan 910 Gaze Ekiden, kalau dia aspal saya rasa sangat bagus, cocok banget. Tapi kalau di tanah atau pasir dia lebih mudah slip dibandingkan dengan outsole yang dimiliki oleh
910 Futo ini, karena dari strukturnya aja udah kelihatan beda banget. Kemudian saya ingin menjawab pertanyaan hari ini, yaitu apabila saya hanya bisa memilih satu sepatu antara kedua sepatu ini, mulai dari harga, kemudian upper fit-nya, kemudian midsole-nya, kemudian outsole-nya, semuanya teknologi yang ada di kedua sepatu ini, manakah yang akan saya pilih? Jawabannya adalah 910 Gaze Ekiden. Kenapa saya lebih memilih 910 Gaze Ekiden? Sebenarnya 910 Futo ini kayak saudara kembar ya sama 910 Gaze Ekiden ini, cuman beda karakter aja. Teknologinya hampir sama semua, mulai dari atas sampai bawah, semuanya hampir sama, tapi beda karakter aja. Walaupun saya tidak menyukai upper fit daripada Gaze Ekiden, sebenarnya untuk upper fitnya saya lebih senang 910 Futo ya, karena dia cengkramannya di kaki kita lebih bagus, lacesnya jauh lebih bagus, sudah ada runner's knot-nya, cuman dia kurang breathable, jadi sirkulasinya kalah dengan 910 Gaze Ekiden ini. Tapi dia apa ya, walaupun kurang bagus, tapi saya masih bisa mentolerir, terutama di kaki saya. Kaki saya masih bisa mentolerir hal-hal yang tidak saya sukai di 910 Gaze Ekiden ini, terutama di bagian uppernya. Kalau di bagian midsole-nya atau feel riding-nya pada saat kita berlari gitu ya, saya senang banget sama feel gliding-nya di 910 Gaze Ekiden. Jadi saya rasanya itu nggak perlu banyak usaha pada saat setiap step kita ke tanah atau strike ke tanah, itu kayaknya lembut aja gitu glidingnya kalau 910 Gaze Ekiden. Sedangkan kalau 910 Futo pada saat kita strike ke tanah, pertama kan dia untuk di bagian heel lebih tinggi ya, 25 meter. Kemudian bagian outsole-nya itu tebel banget. Jadi pada saat saya strike ke tanah, itu rasanya ada yang mengganjal di sini. Jadi kalau mau ke depan tuh kayak nggak nyambung. Jadi dari sini langsung ke sini. Tengahnya itu kayak bolong karena apa ya? Karetnya terlalu tebal pertama. Jadi rasanya kayak ada yang ganjel. Dek. Langsung tiba-tiba sampai sini. Jadi tengahnya itu kayak ada lubangnya gitu ya. Karena terlalu tebal di bagian outsole-nya. Dan di sini di tengah tidak ada outsole yang menyambungkan transisinya dari belakang ke depan. Sehingga dia benar-benar kayak rasanya tuh ganjel. Dek. Kemudian baru ke bagian forefoot-nya. Kalau 910 Gaze Ekiden ini lebih enak buat kenceng dibandingkan dengan 910 Futo. Kalau 910 Futo ini saya rasa untuk long run yang easy pace itu cocok banget. Jadi ini nyaman banget karena uppernya juga nyaman, jauh lebih nyaman dibandingkan 910 Gaze Ekiden, dan empuknya sama dengan 910 Gaze Ekiden. Ini itu cocok bagi teman-teman yang pengen long run atau pengen lari lah, tapi pengennya nyaman. Nah, sepatu ini adalah jawabannya. Kalau 910 Gaze Ekiden untuk nyamannya sendiri sebenarnya kurang dibandingkan dengan 910 Futo. Cuman untuk kecepatan yang lebih tinggi, saya rasa 910 Gaze Ekiden lebih bisa mengakomodir kecepatan teman-teman yang diinginkan. Mungkin itu saja yang bisa kita bahas dari kedua sepatu ini. Apabila ada teman-teman yang mau saling sharing pengalaman antara kedua sepatu ini, atau mungkin tidak setuju dengan pernyataan saya, kita saling sharing pengalaman masing-masing di kolom komentar. Jangan lupa subscribe channel ini biar saya selalu semangat untuk mengupload video-video yang bermanfaat buat teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.